Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Ya, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai compound interest, tapi kita tidak berbicara mengenai compound interest table ini hanya sebagai acuan. Kita akan menggunakan modul dari Python untuk memudahkan kita dalam menghitung compound interest ini. Jadi daripada kita repot-repot untuk melihat suku bunga yang tertera di sini berdasarkan I atau interest dan N atau periode waktunya. Daripada kita capek-capek ngeliat di sini terus ngitung pakai kalkulator, nah, sudah ada modul yang dapat memudahkan pekerjaan kalian dalam menghitung suku bunga. Terutama ya kalau misalnya di kuliah kalian ada mata kuliah ekonomi teknik dan sejenisnya, atau juga yang bekerja dengan suku bunga-suku bunga yang seperti ini, akan dimudahkan dengan modul tersebut. Jadi kita buka dulu pyp.org. Nah, jadi di sini adalah kumpulan seluruh modul yang diupload oleh orang-orang ke internet. Nah, jadi modul-modul ini nanti bisa digunakan oleh seluruh orang di dunia, terutama pengguna Python ya. Nah, jadi saya telah membuat modul component interest. Fungsinya itu untuk mempermudah perhitungan. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung secara manual seperti tadi, tapi kita langsung menghitung secara otomatis melalui kode Python yang kita buat. Nah, kita cari dulu compound interest. Nah, ini ya. Ini kita buka. Nah, ini saya upload tahun ini ya, tanggal 26 Mei kemarin. Nah, jadi di sini ada sedikit penjelasannya. Jadi kita akan menggunakannya dengan pertama-tama mengetikkan pip install component interest ini ke terminal kita. Kalau misalnya di Windows mungkin bisa pakai PowerShell atau CMD ya, command prompt. Nah, oh ya, jangan lupa juga kalau misalnya ingin menggunakan modul seperti ini, kita harus download dan menginstal Python juga di PC kita, supaya kita bisa mengakses seluruh modul yang disediakan. Ini kita copy dulu. Oke. Ya, jadi di sini banyak kegunaannya ya. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau misalnya ingin mengubah dari future value ke berdasarkan present value, nah itu menggunakan FP. Nah, jadi kita di sini apa ya? Seperti menggunakan fungsi. Fungsinya itu kita panggil untuk kemudian menghitung pekerjaan kita. Nah, jadi di sini sudah saya up juga di GitHub di sini ya, yang komponen trace ini. Nah, jadi di sini fungsi yang saya buat itu cukup sederhana sebenarnya. Nah, jadi saya cukup sederhana. Ini dari rumus baku yang saya gunakan dari dari perhitungan rumus suku bunga. Jadi untuk yang FP atau dari present ke future, dia pakainya yang ini. Kalau ini yang dari future ke present pakai yang ini, begitu pula seterusnya. Jadi ini yang ini yang di depan sini. Nah, yang FP, PF ini kita gunakan untuk memanggil si fungsi ini. Lalu kemudian kita lakukan perhitungan. Nah, jika kita lihat ya di sini. Nah, ini terserah mau mengimpornya sebagai apa. Yang jelas jangan hanya import komputer saja, nanti akan terlalu panjang untuk menuliskannya. Bisa CI atau CDOM juga bisa. Nah, jadi ini saya contohkan menggunakan CI ya, sebagai singkatan component trace. Jadi di sini CI, kalau kita panggil fungsi yang tadi yang mau kita gunakan, lalu kita masukkan parameternya yaitu I dan N, I itu sebagai suku bunga dan N sebagai periode waktunya. Jadi semisal ini ya soalnya.
kita ingin menyimpan 30.000 US dollar di bank dengan suku bunga 10% per tahun. Nah, kita akan dapat berapa setelah 5 tahun dari tabungan yang kita simpan 30.000 US dollar ini dengan suku bunga 10%. Nah, jadi kan yang 30.000 ini adalah unit atau uang yang mau kita kali, terus 10% ini I-nya atau interest rate-nya, dan 5 ini adalah periode waktunya atau N. Nah, lalu cara menggunakannya adalah kita masukkan dulu modulnya yang kita impor tadi, yaitu CI atau compound interest. Lalu dilakukan pemanggilan, karena kita ingin mengubah yang present value menjadi future value, jadi kita menggunakan FP, masukkan parameternya 10 dan 5, ya 10-nya ini I dan 5-nya ini P, 5-nya ini N, lalu kita kalikan dengan 30.000 US dollar. Maka hasilnya akan dapat ya hasilnya 48.315,3 US dollar. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ya. Tadi kita sudah mengcopy ininya, kode modulnya. Lalu kita paste. Ini saya menggunakan command prompt ya, atau CMD. Kita paste di sini. Enter. Lalu dia akan menginstal modul yang tadi, yaitu modul component trace dari pip.org. Ya, kita tunggu sejenak. Nah, ini karena kebetulan saya sudah menginstal modul component trace ini, jadi dia bilang requirement already specified, jadi sudah terinstall. Oke, jadi tidak perlu lagi kita install. Kalau sudah terinstall, kemudian langsung aja kita masuk ke ini ya, ke kode editor Python-nya, ketik py. Nah, lalu di sini kita masukkan seperti yang tadi ya. Misalnya kita kan mau mengimpor dulu yang modul komponen trace. Jadi kita tulis import component interest as, terus saya menggunakan CI ya. Terserah sih mau apa aja, ya semudah kalian aja mau menggunakan apa. Kalau saya CI aja karena supaya mudah kan, karena komponen interest singkatannya nah gitu. Oke, setelah itu tadi kita masukkan ci.fp ya, karena kita mau mengubah dari present value ke future value. Kita masukkan tadi I-nya atau interest rate-nya 10% dan periodenya 5 tahun. Kita tutup, lalu kita kali dengan 30.000. Hasilnya adalah ya sama seperti tadi ya, 48315, 48.315. Nah, sama seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi begitu kira-kira. Ini tidak bisa menggunakan fungsi-fungsi yang lain juga ya, seperti yang arithmetic gradient atau uniform Perman series. Nah, jadi ini yang yang annual value ke future value, atau yang present value ke annual value. Jadi bisa bisa digunakan sebaliknya. Jadi sudah saya masukkan rumusnya di sini. Tinggal dipanggil berdasarkan apa yang ingin kita gunakan. Apakah itu FP atau PF atau FA atau AF dan seterusnya. Oh ya, satu lagi. Sebenarnya tidak usah menggunakan ini juga nggak apa-apa, nggak usah menggunakan kayak CI-nya ini biar lebih gampang. Jadi kita langsung manggil fungsi yang berada di dalam modulnya. Itu kita tinggal tulis aja import component. Oh, bukan import. From component interest import
bintang. Nah, jadi ini bintang ini fungsinya ini untuk misalnya kita mengimpor semua fungsi yang ada dalam modul ini. Jadi modul komponen trace ini kan tadi ada fungsinya tuh banyak tuh yang ini. Nah ini kan fungsi semua nih, fungsi ini dari berapa nih 1, 2, 3, 4 sekian sampai AG ini. Nah ini kan fungsi semua nih. Nah jadi kita dengan kita mengimpor bintang ini, jadi kita mengimpor semua fungsi yang ada dalamnya tanpa kita harus menggunakan kode modulnya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita menggunakan CI ini sebagai penanda kalau kita menggunakan modul komponen trace. Nah, sekarang tidak usah, kita hanya memasukkan fungsinya aja. Misal mau seperti tadi, kita tinggal masukin FP aja udah. Karena fungsinya itu udah langsung ada di program kita sekarang. FP 10 5 kali 30.000. Nah, gitu. Jadi dia nggak perlu lagi menggunakan kode modulnya gitu. Kalau misalnya mau langsung impor semuanya, gitu. Bisa juga kalau misalnya mau ngimpor per fungsi, misalnya kita mau impor cuma fungsi FP doang, bisa mau impor cuma fungsi PF doang, bisa. Kita tinggal masukin yang tadi, misal import PF ya, import PF aja. Nah, jadi di sini kita hanya bisa menggunakan PF doang. Misal kita mau pakai PF 10,5, 10 dan 5 maksudnya. Kemudian dikali 30.000. Nah, dia berhasil ya. Ini hasilnya dari perhitungan PF atau dari future value kita tarik ke present value. Nah, kemudian karena ini cuma kita mengimpor PF doang, FP dia jadi tidak bisa lagi. Nah, ini ya. Kalau misalnya kita masukin FP, oh, tetap bisa. Oh ya, ini karena memang sebelumnya kita masukkan ini ya, masukkan apa namanya? Masukkan yang komputer yang di sini. Nah, jadi yang dari atas ini dia tetap bisa misalnya kayak apa namanya? Mengeksekusi yang bagian bawah ini meskipun sudah dilakukan pengimporan lagi. Nah, jadi kalau misalnya baru nih, misalnya nih kita belum menggunakan yang import komponen SCI atau yang ini, jadi dia kalau misalnya kita masukkan fungsinya doang, kita hanya bisa masukkan menggunakan fungsi yang tertera di sini gitu loh. Jadi emang lebih bagus sih menggunakan CI kalau misalnya emang mau ada kodenya, misalnya kita mau masukin banyak modul nih. Nah, biar nggak susah kita masukin kode modulnya. Kalau misalnya kita cuma menggunakan modul ini doang, langsung ini aja. Jadi kita langsung pakai fungsinya gitu. Jadi ini nggak cuma buat menghitung satu perhitungan gini doang, kita juga bisa menggabungkan. Misal kita ingin menambahkan dengan mungkin ada pemasukan tambahan, atau kita ingin mengurangi karena ada pengeluaran lain gitu, yang dia akan terus tergerus atau terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu gitu kan. Karena ini sifatnya bunga ini ya itu dia akan semakin semakin berjalan waktu mungkin akan terus berkurang atau terus bertambah gitu, sesuai dengan status keuangannya gitu. Apakah dia minus ataukah plus begitu. Nah, jadi ini salah satu modul yang lumayan memudahkan daripada kita perlu melihat ke sini dulu, kita cari dulu misal kita mau menggunakan yang tadi ya yang 10%. Nah, di sini kita cari dulu yang FP tadi kan, FP terus kita cari yang periode ke 5. Oh, 1,611 baru kita kali dengan 30.000. Nah, daripada ribet seperti itu, mending kita langsung aja menggunakan modul ini, komponen trace ini. Karena sudah sangat memudahkan ya. Jadi tinggal diakses di pypi.org, langsung aja di copy, lalu dimasukkan ke terminal kita begitu. Oke, sekian video tutorial dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.